Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mardika Gideon Omega Lingkungan dengan NPM 22071225 dengan teman saya. Perkenalkan, saya Kimi Kathleen Naresta dengan NPM 22071243. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang referensi-referensi aplikasi yang kami ambil. Yang pertama, referensi aplikasi yang kami ambil adalah Harbor. Aplikasi Harbor memiliki fungsi yaitu menambah wawasan kesiapsiagaan bencana lewat pertanyaan-pertanyaan trivia. Lalu, aplikasi Harbor ini memiliki keuntungan seperti proses pembelajaran dalam bentuk permainan sehingga asik dan menyenangkan. Lalu, aplikasi Harbor juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan akun sehingga tidak bisa digunakan dalam keadaan darurat. Nah, potensi yang dapat kami ambil dari aplikasi Harbor yaitu dapat menambahkan bentuk permainan lainnya. Lalu, yang kedua yaitu aplikasi MySec. Aplikasi MySec merupakan diciptakan berdasarkan pengalaman gempa bumi dan tsunami di Jepang dengan memanfaatkan akselerometer yang ada di dalam perangkat ponsel pintar. Aplikasi ini mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Nah, dan fungsi dari aplikasi MySec ini yaitu dirancang untuk memantau data akselerometer yang ada di telepon pintar dan mengirim peringatan ke server pusat ketika diketahui adanya aktivitas seismik. Lalu, keuntungan dari kita menggunakan aplikasi MySec yaitu menggunakan dasar teori ilmiah dalam memaparkan informasi. Lalu, kekurangannya dari aplikasi MySec yaitu susah dipahami bagi anak-anak maupun orang-orang awam. Lalu, potensi dari aplikasi MySec ini yaitu dapat menjadi referensi buat membangun aplikasi bencana lain. Lalu, aplikasi referensi kami yang ketiga yang kami ambil adalah aplikasi Disaster Alert. Nah, aplikasi Disaster Alert ini memiliki fungsi yaitu memperingati dan memberi informasi mengenai suatu bencana. Nah, kelebihan dari aplikasi Disaster Alert ini yaitu kelebihannya dapat memperlihatkan bencana yang terjadi di negara lain. Lalu, kekurangan dari aplikasi Disaster Alert ini adalah yaitu user interface-nya atau UI-nya kurang menarik dan aplikasi sering mengalami bug. Lalu potensinya mungkin dari aplikasi Disaster Alert ini dapat mengembangkan UI agar semakin menarik dan memperbaiki atau fixing bug pada aplikasi Disaster Alert. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terjadinya bencana alam. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis atau berada di wilayah garis khatulistiwa. Curah hujan menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi banjir dan tanah longsor di Indonesia. Dilansir dari NASA Precipitation Measurement, negara yang berada di daerah khatulistiwa menerima energi matahari secara langsung yang menyebabkan lebih banyaknya terjadi penguapan sehingga menghasilkan lebih banyak curah hujan yang mengguyur negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki banyak daerah pegunungan dan dataran miring yang tidak stabil yang rawan terjadinya tanah longsor. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yang pertama, kurangnya pengetahuan akan pentingnya jenis bangunan yang akan dibangun. Banyak masyarakat Indonesia yang membangun rumah mereka tanpa memperhatikan bahan utama dalam membangun rumah mereka, sehingga saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, rumah mereka akan langsung roboh.
Masalah yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan akan kondisi wilayah di tempat yang akan mereka bangun. Saat akan membangun sebuah bangunan, kita harus mengetahui kondisi yang ada di wilayah sekitar, seperti kondisi tanah. Misalnya, kondisi tanah di suatu wilayah yaitu memiliki tanah yang lunak, tetapi bagian dalamnya memiliki tanah yang teguh. Oleh karena itu, kita harus membuat fondasi dengan tiang panjang atau tiang bor agar bangunan tersebut lebih kokoh. Masalah yang ketiga yaitu bencana alam yang tidak terprediksi. Seperti yang kita ketahui, bencana alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja tanpa dapat kita prediksikan. Perkenalkan, nama saya Errol Sompi. Saya akan memberitahukan bagaimana aplikasi kami dapat bekerja. Aplikasi kami memiliki 3 fitur utama. Yang pertama yaitu Disaster Map. Disaster Map berfungsi untuk menunjukkan informasi mengenai bencana yang akan disajikan dalam bentuk peta. Fitur yang kedua yaitu Construction Bible. Construction Bible berfungsi untuk menunjukkan bangunan-bangunan apa saja yang tepat dalam menghadapi bencana. Dan fitur yang terakhir yang ketiga yaitu fitur Survival Guide. Survival Guide berfungsi untuk memandu para pengguna ketika terjadi bencana. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan mockup dari aplikasi kami. Jadi yang pertama akan muncul permintaan akses lokasi. Hal ini dibutuhkan bagi aplikasi kami karena aplikasi kami berbentuk map, sehingga tentunya membutuhkan GPS. Jika pengguna tidak memberikan izin akses lokasi, maka akan kembali ke menu sebelumnya. Hal ini akan terus terulang sampai pengguna akhirnya memberikan izin mereka. Kemudian muncul notifikasi yang kedua yaitu akses notifikasi. Sama seperti sebelumnya akan terus terulang sampai pengguna akhirnya memberikan akses mereka. Kemudian kita melihat halaman pertama yaitu beranda. Ini merupakan fitur pertama yang tadi telah saya ucapkan yaitu Disaster Map. Pada halaman ini tampilannya sama saja seperti peta Google Map. Jadi di tampilan map ini, para pengguna dapat memilihkan lokasi apa saja. Dan jika mereka memilih lokasi, akan muncul informasi umum mengenai lokasi tersebut dan akan menunjukkan informasi-informasi lainnya. Yang pertama itu seperti kondisi alam. Jika kita mengklik Natural Condition, akan menunjukkan informasi umum mengenai pantai Parangtritis. Akan disajikan juga informasi lainnya seperti suhu, iklim, ketinggian dari permukaan laut, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu Disaster History. Disaster History akan menunjukkan riwayat bencana yang pernah terjadi di pantai Parangtritis. Yang ketiga ada Disaster Potential. Disaster Potential akan menunjukkan potensi terjadinya berbagai macam bencana di daerah lokasi pantai Parangtritis. Perkiraan ini akan menggunakan data dari riwayat-riwayat bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa berbahayanya suatu daerah melalui disaster potential. Sehingga jika kita mengetahui bahwa daerah tersebut berbahaya, kita dapat menghindari daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada building suggestion. Ketika kita memilih suatu lokasi dan memilih building suggestion akan menunjukkan bangunan apa saja yang tepat dibangun di lokasi tersebut yang dapat melawan bencana yang dapat terjadi di lokasi tersebut. Jadi pada tampilan ini, bangunan yang tepat untuk dibangun di pantai Parangtritis adalah Sea Fortress. Sea Fortress tepat dibangun karena Sea Fortress itu membutuhkan bangunan yang sangat kokoh karena terbuat dari batu bata. Kemudian akan ditampilkan di halaman layar informasi mengenai mengapa Sea Fortress tepat dipilih sebagai lokasi bangunan yang tepat di pantai Parangtritis. Kemudian juga fitur Building Recommendation ini akan menunjukkan bagaimana cara membangun bangunan tersebut. Jadi para pengguna bisa mengetahui material apa saja yang cocok dan juga bagaimana cara kita dapat membangun bangunan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jika kita memilih bangunan yang ada dalam map, maka akan menunjukkan satu menu lagi, yaitu menu Defense Level. Defense Level akan menunjukkan level atau tingkat pertahanan yang dimiliki bencana tersebut dalam menghadapi bencana-bencana yang dapat terjadi. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Red Doors memiliki level pertahanan yang tinggi melawan banjir, yaitu 8/10, dan memiliki tingkat pertahanan yang rendah dalam melawan letusan Gunung Merapi, yaitu 2/10. Selanjutnya kita kembali ke menu awal dan kita lihat ada 3 icon di bagian bawah. Icon di sebelah kiri yaitu Survival Guide versi offline. Jadi Survival Guide ini berisi informasi bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita dalam melawan bencana.
Survival guide ini dapat diakses secara offline. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, ketika bencana terjadi, seringkali jaringan terputus, sehingga orang-orang tidak bisa mengakses internet. Oleh karena itu, survival guide ini dapat diakses secara offline, sehingga para pengguna bisa mengetahui bahaya apa saja yang dapat terjadi dalam bencana. Kita pilih menu whirlwind atau tornado, maka akan ditunjukkan informasi-informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Kemudian kita kembali ke menu awal. Di sebelah kanan ada menu Construction Bible. Construction Bible merupakan fungsi kedua yang tadi. Ini akan menunjukkan bangunan-bangunan apa saja yang tepat dibangun dan juga cara pembangunannya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika terjadi suatu bencana? Jika terjadi suatu bencana atau akan terjadi suatu bencana, agen kami akan memberikan notifikasi di HP para pengguna tentang bencana tersebut. Jika notifikasi tersebut diklik, akan menunjukkan fitur utama yang ketiga, yaitu Survival Guide versi online. Dapat dilihat di tampilan layar logo tornado atau angin topan yang sedang berjalan ke pantai Parangtritis. Kemudian di paling bawah dapat kita lihat ikon dari Survival Guide. Dua ikon sebelumnya hilang dan hanya terlihat ikon Survival Guide. Mengapa demikian? Karena yang bisa kita lakukan pada saat itu ketika terjadi bencana hanya satu, yaitu mengikuti panduan dari Survival Guide. Jadi jika pengguna mengklik ikon Survival Guide, akan beralih ke menu Lives Manual. Jadi Lives Manual ini akan memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan agen kami. Kemudian agen kami akan memberitakan panduan-panduan yang spesifik dalam menghadapi bencana tersebut. Jadi para agen kami akan melihat secara langsung informasi mengenai bencana dan melalui tim expert kami akan memberitahukan nasihat-nasihat yang tepat untuk diambil pengguna dalam melawan bencana. Kita lihat di sini bahwa informasi yang diberikan itu singkat. Mengapa demikian? Karena ketika terjadi bencana, biasanya orang-orang akan panik. Jadi kami hanya akan memberikan informasi-informasi singkat supaya lebih mudah dicerna oleh para pengguna. Bentuk interaksi yang dapat kita lihat di sini sangat singkat. Mengapa demikian? Kami tidak memberikan akses kepada para pengguna untuk memberitahukan pertanyaan langsung, karena kami ingin memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk menenangkan diri dan mempersiapkan diri mereka dan mengikuti instruksi yang kita berikan. Kami hanya memberikan satu instruksi dalam satu waktu supaya para pengguna tidak kelelahan dan kewalahan dalam menghadapi bencana. Instruksi akan terus diberikan sampai para pengguna dapat mengevakuasikan diri mereka ke bangunan yang telah dinilai aman oleh tim kami. Demikian fitur dari aplikasi kami. Terima kasih. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kita tidak boleh hanya mempersiapkan diri kita dalam bencana ketika sudah terjadi bencana. Slogan dari